Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Tesya dalam pelajaran seni budaya. Mohon disimak penjelasan dari Umi ya. Ini dia materinya. Nah, kita memasuki bab 1 dalam pelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil oleh Umi Tesya. Nah, judul materi dalam bab 1 ini adalah menggambar model. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat memahami konsep menggambar model. Yang kedua, menyebutkan bahan dan alat menggambar model. Yang ketiga, mendeskripsikan prinsip-prinsip menggambar model. Yang keempat, mendeskripsikan langkah-langkah dan teknik menggambar model. Yang terakhir, menggambar model dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, yang pertama, untuk membangun konsep. Gambar itu tidak hanya sebatas meniru suatu objek, tetapi juga mengekspresikan perasaan, gagasan, ide, dan imajinasi. Nah, gambar itu memiliki peranan penting untuk menyampaikan berbagai ekspresi tersebut. Nah, ekspresi itu dibentuk sedemikian rupa dengan menggambar. Nah, salah satu cara menggambar adalah dengan melihat objek gambar secara langsung atau dikenal sebagai menggambar model. Oke, di sini ada 2 contoh gambar. Setelah mengamati kedua gambar tersebut, yang pertama, model apa yang dijadikan dalam gambar tersebut? Oke, yang sebelah kiri adalah di situ ada teko, ada mangkuk, ya. Yang kedua itu adalah model gambar buah jeruk. Nah, di sini kita akan membahas semuanya. Yang pertama yaitu pengertian menggambar model. Menggambar adalah salah satu bentuk komunikasi visual. Artinya, cara menyampaikan pesan melalui bahasa rupa. Gambar juga sudah dikenal oleh manusia sebelum mengenal tulisan. Dengan demikian, menggambar adalah sarana untuk mengekspresikan dan mengkreasikan diri. Menggambar model dapat diartikan sebagai cara seseorang untuk melihat secara langsung bentuk setiap benda yang dijadikan sebagai objek gambar. Dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Bahan dan alat menggambar model. Bahan dan alat-alatnya antara lain pensil, pena, cat air, cat minyak, krayon, pastel, dan spidol. Untuk peralatan digital bisa menggunakan tablet grafis. Yang kedua ada medianya yang digunakan antara lain kertas, bisa juga permukaan kayu, kain, dan dinding. Media pendukung antara lain penghapus, penggaris, dan peruncing. Kedua yaitu prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama adalah model. Model adalah objek untuk kita menggambar, baik digambar secara langsung di depan mata maupun melalui foto. Nah, ini ada contoh gambar di sini adalah contoh ada gambar silinder, bola, kubus, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh di depan mata kita, terkena sinar matahari atau cahaya lainnya dan kita tuangkan dalam menggambar. Prinsip yang kedua yaitu perspektif. Perspektif ini adalah penggambaran objek bergantung pada kesan pandangan mata. Jadi dapat memberikan kesan 3 dimensi dalam bentuk gambar. Nah, di situ ada contoh gambarnya, ada gambar rel kereta api ya sebelah kiri. Kalau dia semakin dekat dengan pandangan kita, otomatis gambarnya semakin besar. Dan jika dilihat dari jauh, itu seperti titik. Jadi semakin jauh, gambarnya semakin kecil sesuai dengan pandangan kita. Dan cara membuatnya ada di sebelah kanan, itu contohnya ada lemari, itu bisa dengan bantuan penggaris.
Prinsip yang ketiga yaitu proporsi. Dengan proporsi, objek atau gambar yang diciptakan akan melukiskan keseimbangan, perbandingan yang sesuai dengan bentuk dan ukuran benda, terutama antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Nah, jadi proporsi itu adalah keseimbangan ya, ada perbandingan. Misalnya di situ ada gambar gelas, ada gambar teko, lalu ada gambar misalnya ada sendok. Tidak mungkin sendok lebih besar daripada gelas dan tekonya. Seperti itu namanya adalah proporsi sesuai dengan keseimbangan atau perbandingannya. Prinsip yang keempat yaitu komposisi. Komposisi ini berkaitan dengan tata susunan yang seimbang, selaras, menunjukkan kesatuan dan irama dalam suatu karya seni rupa. Jadi ini berkaitan dengan susunan atau tata letaknya ya. Nah, kesan dalam komposisi yaitu ada keseimbangan atau balance, kesatuan atau unity, irama atau rhythm, dan keselarasan atau harmoni. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada keseimbangan, yaitu penggambaran model yang memberikan kesan keseimbangan antara setiap bagiannya. Jadi tidak ada gambar yang terkesan lebih berat atau ringan di salah satu sisi. Yang kedua adalah kesatuan, yaitu penggambaran model dengan memberikan kesan kesatuan setiap unsur yang terjalin secara padu. Jadi tidak ada kesan terpisah pada gambar. Yang ketiga, irama. Irama adalah penggambaran model yang memberikan kesan pergerakan alur yang teratur, yaitu memiliki pengaturan yang jelas sehingga nyaman dipandang oleh mata. Yang keempat yaitu keselarasan, yaitu penggambaran model yang memberikan kesan kesesuaian antara setiap bagian dalam suatu objek atau benda, atau kepaduan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Oke, prinsip yang kelima yaitu ada gelap terang. Bagian objek yang terkena cahaya akan terlihat terang, sedangkan yang tidak terkena cahaya akan gelap. Nah, jadi ada modelnya di sini, contoh gambarnya di atas ya. Itu yang terkena sinar atau cahaya itu terlihat lebih terang atau nyaris tidak diwarnai. Dan ini contohnya itu dengan pensil ya. Itu ada teknik arsir. Nah, jadi untuk yang bagian gelap atau yang tidak terkena sinar itu lebih tebal goresannya, dan sedangkan yang tidak terkena sinar hanya sedikit goresan, bahkan tidak diwarnai sama sekali. Begitu juga dengan memakai krayon. Untuk bagian yang tidak terkena cahaya itu biasanya warnanya lebih gelap atau lebih ke hitam, dan yang terkena cahaya itu warnanya lebih muda atau bisa diwarnai dengan krayon putih. Oke, selanjutnya yaitu siapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu buku gambar, yang kedua alat tulis, bisa pensil, penghapus, penggaris, spidol. Nah, spidol ini boleh diganti dengan krayon warna hitam sebagai penyelesaian akhir. Nah, jika ingin menggunakan spidol, boleh menggunakannya setelah goresan pensil selesai, baru dikebali dengan spidol. Yang ketiga yaitu krayon. Oke, selamat mencoba.
Itu dia tadi materi yang sudah Umi sampaikan. Selamat mencoba di rumah dengan gambar model yang kalian sukai, kemudian dibuat videonya. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.